Perkenalkan, saya Syahbrina Nur Anisha dengan NIM P071343411955, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Plasmodium sebagai bentuk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Parasitologi 2. Sebelum kita ke siklus hidup dari Plasmodium, sebelumnya apa sih itu Plasmodium? Plasmodium merupakan genus protozoa parasit. Parasit ini menyebabkan penyakit yang sering kita sebut sebagai malaria. Ada dua cara penularan dari Plasmodium. Yang pertama secara alami melalui gigitan nyamuk Anopheles, dan yang kedua secara non alami melalui transfusi darah atau jarum suntik. Taksonomi dari Plasmodium: Kingdom Protista, Subkingdom Protozoa, Phylum Apicomplexa, kelas Sporozoacida, Ordo Euphocidiorida, famili Plasmodiae, dan genus Plasmodium. Ada 4 spesies Plasmodium pada manusia. Yang pertama, Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tertiana maligna. Yang kedua, Plasmodium vivax menyebabkan malaria tertiana benigna. Dan ketiga, Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana. Keempat, Plasmodium ovale menyebabkan malaria tertiana ovale. Siklus hidup Plasmodium dalam tubuh manusia. Parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi sporozoid akan menginfeksi sel hati dan melakukan replikasi aseksual menjadi skizon. Skizon akan pecah dan menghasilkan banyak merozoid yang biasanya sekitar 2000 sampai 40.000. Kemudian menjadi matur merozoid terjadi selama 10 sampai 14 hari sampai beberapa siklus. Siklus ini dinamakan siklus exoeritrosit. Merozoid selanjutnya akan menyebar ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel darah merah sehat. Merozoid yang menginfeksi sel darah merah akan berkembang menjadi parasit dengan bentuk cincin karena adanya vakuola di dalam sel parasit sehingga sel inti berada di tepi atau tropozoid. Tropozoid matur bentuknya lebih besar sehingga bentuk cincin terlihat lebih jelas. Tropozoid kemudian bereplikasi aseksual dengan pembelahan inti menjadi skizon. Skizon yang telah matur akan pecah menghasilkan merozoid baru yang kemudian akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini disebut sebagai siklus eritrositer. Siklus replikasi menyebabkan banyak eritrosit yang pecah dan rusak. Berulangnya replikasi dan kerusakan menyebabkan timbulnya gejala klinis. Periode sejak gigitan nyamuk yang infektif sampai timbulnya gejala klinis disebut sebagai masa inkubasi intensif. Setelah beberapa kali bereplikasi, beberapa tropozoid berkembang menjadi gamet jantan atau mikrogamet dan gamet betina atau makrogamet. Pada tahap inilah parasit akan terbawa nyamuk saat menghisap darah manusia yang terinfeksi dan selanjutnya akan berkembang di dalam tubuh nyamuk. Plasmodium di dalam tubuh nyamuk. Mikrogamet dan makrogamet yang terhisap dari darah manusia yang terinfeksi akan terjadi perkawinan silang antara jantan mikrogamet dan betina makrogamet menjadi zigot. Zigot berkembang dan memanjang menjadi ookinet yang akan menembus dinding lambung atau midgut. Selanjutnya akan berubah menjadi ookista. Ookista yang telah matur akan pecah menghasilkan ribuan sporozoid baru yang akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar ludah. Proses perkembangan dari zigot sampai sporozoid membutuhkan waktu 12 sampai 14 hari yang disebut sebagai masa inkubasi ekstrinsik. Fase di dalam tubuh nyamuk ini disebut sebagai fase sporogoni. Itulah penjelasan singkat dari siklus hidup Plasmodium. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.